Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Prophet Story, kembali lagi sama kita yang kali ini akan membawakan kisah yang dikatakan dalam Al-Quran Ahsanal Qasasi, yang artinya kisah yang paling baik. Kira-kira kisah Nabi siapa ya? Oke, daripada penasaran, yuk langsung ke kisahnya. Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Tunggu. Kok bisa ya? Nabi Yusuf alaihi salam dibuang oleh saudaranya? Oke, sebelumnya kita telah membahas kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam memiliki anak yang banyak, dan salah satu dari anaknya memiliki wajah yang tampan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi sekaligus rasul. Anak itu bernama Yusuf alaihi salam. Nah, udah tahu siapa Nabi Yusuf alaihi salam? Teman-teman sekalian, di sini kita masuk ke kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ulama mengatakan, jika kita ingin mengetahui kisah Nabi Yusuf, cukuplah kita membaca surah Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam memiliki nasab yang bagus. Nabi Yusuf alaihi salam bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Nasab beliau sangat indah. Ayah beliau, kakek dan kakek buyutnya ialah Nabi sekaligus Rasulullah. Seperti yang tadi telah kita katakan, Nabi Yusuf alaihi salam diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang rupawan, akal yang cerdas dan juga pintar. Selain itu, ia juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul. Pokoknya komplit deh. Nah, suatu ketika Nabi Yusuf alaihi salam bertanya pada ayahnya tentang tafsir mimpi yang dialaminya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan juga bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku." Mendengar mimpi anaknya ini, Nabi Yakub alaihi salam berwasiat padanya. Qala ya bunayya la taqsus ra'yaka ala ihwatika fayakidu laka kaidan innasyaitana liinsani aduwwam mubin. Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Apa sih maksud Nabi Yakub alaihi salam ini? Ternyata Nabi Yakub alaihi salam berkata seperti itu karena tafsir dari mimpi anaknya ialah kelak semua saudaranya akan tunduk dan menghormatinya dengan penghormatan yang sangat besar. Karena kelak mereka akan bersujud kepadanya demi menghormati, mengagungkan, dan memuliakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memilihnya menjadi nabi. Maka Nabi Yakub merasa khawatir bila Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Mereka
pasti akan merasa dengki terhadapnya. Lalu mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakannya. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam telah menjaga amanah ayahnya agar tidak menceritakan mimpi itu pada saudara-saudaranya. Tetapi tetap saja saudara-saudaranya dengki terhadapnya. Mereka merasa bahwa ayahnya lebih mencintai dirinya dan juga saudara kandungnya Bunyamin. Mereka menyiapkan satu siasat untuk membunuh Yusuf. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qaumas salihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayah kalian tertumpah pada kalian saja. Dan sesudah itu hendaklah kalian menjadi orang-orang yang baik. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Seseorang di antara mereka berkata, "Janganlah kalian bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur, supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kalian hendak berbuat." Maksudnya, permusuhan dan kebencian kalian terhadap Yusuf jangan sampai mendorong kalian untuk membunuhnya. Padahal mereka memang tidak akan mampu membunuhnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki suatu urusan untuk Yusuf yang harus dilaksanakan dan disempurnakan, yaitu akan menjadikannya sebagai nabi, menurunkan wahyu kepadanya, serta menjadikannya berkedudukan kuat dan berkuasa di negeri Mesir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan mereka dari niatnya dan menjadikan mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Rubel, salah satu saudara Yusuf. Rubel menyarankan sebaiknya mereka melemparkan Yusuf ke dasar suatu sumur. Qatadah mengatakan bahwa sumur itu terdapat di kota Baitul Maqdis. Setelah mereka membuat strategi jahat untuk mewujudkan apa yang diusulkan oleh Rubel untuk mengambil Yusuf dan membuangnya ke dasar sumur, seperti pendapat yang diutarakan oleh saudara tertua mereka, Rubel. Lalu mereka datang menghadap ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, dan mereka berkata, "Ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun." Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Mereka terus mendesak ayahnya untuk mengizinkan Yusuf pergi bersama mereka dengan berkata, "Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun." Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Dan sesungguhnya kami pasti akan menjaganya. Mereka membuat tipu daya dengan berjanji pada ayahnya akan menjaga Yusuf dari segala macam mara bahaya.
Karena terus didesak, dengan berat hati Nabi Yakub alaihissalam memberikan izin pada mereka. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam berhasil dibawa oleh saudara-saudaranya. Mereka sepakat membuang Yusuf ke dasar sumur. Selama dalam perjalanan, mereka mulai menyakiti Yusuf dengan makian, memukulinya, dan lain sebagainya. Setelah sampai di tempat yang mereka tuju, mereka langsung melancarkan rencana jahat. Mereka mengikat Yusuf terlebih dahulu dengan tambang. Kemudian mereka melempar Yusuf ke dalam dasar sumur. Yah, kasihan sekali ya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sebelum Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dasar sumur, ketika Nabi Yusuf alaihissalam meminta perlindungan kepada seseorang dari mereka bila disakiti oleh yang lainnya, maka yang dimintai perlindungan itu justru menampar dan mencaci makinya. Dan ketika Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada pinggir sumur itu, mereka memukuli tangannya, lalu memutuskan tambang pengikatnya. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam sampai di pertengahan kedalaman sumur, maka terjatuhlah Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam air sumur itu, yang kemudian menenggelamkannya. Udah dicaci, disakiti, dibuang pula ke dalam sumur. Kasihan sekali Nabi Yusuf. Nah, setelah melempar Nabi Yusuf alaihissalam, mereka pulang dengan membawa gamis milik Nabi Yusuf yang penuh dengan darah buatan, dan menemui ayah mereka di sore hari, seraya menangis mengeluarkan air mata buaya. Mereka memperlihatkan seakan-akan mereka kecewa dan sedih atas nasib yang dialami oleh Nabi Yusuf. Mereka berhujah pada ayahnya. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan oleh serigala. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya pada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Kalimat ini merupakan ungkapan permohonan belas kasihan mereka, dengan tujuan agar mereka memperoleh kepercayaan dari Nabi Yakub alaihissalam atas makar mereka. Mereka mengatakan sembari menunjukkan gamis milik Nabi Yusuf, bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Sebenarnya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dengan kata lain, aku akan bersabar dengan kesabaran yang baik atas musibahku ini, yang kalian sepakat untuk menimpakannya padaku, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluarnya berkat pertolongan dan kasih sayangnya. Wah, sabar sekali ya Nabi Yakub alaihissalam. Walaupun dia ditipu oleh anak-anaknya dan salah satu anaknya dibuang ke dalam sumur, dia tetap bersabar karena dia merasa
bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah sajalah yang dimohonkan pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan. Nah, sekian dulu kisah Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Selanjutnya, kita akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang berkisah tentang ketampanannya. Jangan lupa nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.